Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh pasta gigi Pepsodent terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk nama-nama anggotanya di sini ada saya sendiri, Rafli Fareji Aldira dengan NPM 1940-186. Lalu ada Aditya Fahrizal Sudrajat dengan NPM 1940 10 10 1, dan ada Nanda Nugraha dengan NPM 1940 10 10 2. Pendahuluan. Di dalam kehidupan manusia, kepedulian akan kesehatan dan penampilan sangatlah penting. Masyarakat diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam merawat kesehatan tubuh, terlebih kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal kesehatan gigi, gigi yang bersih dan sehat akan membuat setiap orang lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah merek yang terkenal pun mempengaruhi daya beli masyarakat. Pasta gigi merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Produk ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan permintaan akan produk ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi pasta gigi ini selain disebabkan oleh penumbuhan jumlah penduduk, juga ditunjang oleh faktor semakin meningkatnya rasa estetika masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dalam kehidupan sehari-hari. Merek pasta gigi yang beredar di pasar saat ini sudah sangat banyak. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan yang sangat ketat antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya, sehingga setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi produknya agar mendapatkan pangsa pasar yang diinginkan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli suatu produk. Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sehingga perlu diperhatikan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen hingga melakukan keputusan pembelian. Selain membedakan satu produk dengan produk yang lainnya, merek juga memberikan manfaat yang ditawarkan bagi konsumen, di antaranya mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk karena merek merupakan suatu yang sangat penting bagi konsumen maupun produsen. Pepsodent tidak hanya mengeluarkan produk pasta gigi hanya untuk menyegarkan nafas dan memulihkan gigi saja, tetapi Pepsodent juga terus berinovasi mengikuti permintaan dari apa yang dibutuhkan oleh gigi konsumen. Karena masing-masing varian yang dikeluarkan oleh pasta gigi, Pepsodent memiliki fungsi yang berbeda agar manfaat yang dapat akan lebih maksimal. Pasta gigi Pepsodent Sensitive Expert Enamel Care yang dapat menghilangkan rasa ngilu di gigi dalam 30 detik dan membantu mengatasi 5 masalah gusi. Pasta gigi Pepsodent Plus Whitening untuk gigi sehat dan kuat. Pasta gigi Pepsodent Charcoal dapat mengembalikan gigi putih alami. Pasta gigi Pepsodent Action 1, 2, 3 antibakteria memberikan perlindungan terhadap gigi berlubang agar gigi tetap sehat dan kuat. Pasta gigi Pepsodent Siwak dengan ekstrak siwak yang dikenal sebagai antibakterial alami dan mint, rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas, dan masih banyak varian lainnya. Saat ini banyak terdapat produsen-produsen pasta gigi yang bersaing dalam bisnis di Indonesia, seperti Pepsodent, Ciptadent, Formula, Close Up, Sensodyne, Smile Up, Enzim, dan Maximum. Di antara produsen pasta gigi tersebut, untuk saat ini Pepsodent masih memimpin pasar, karena Pepsodent paling terdepan dalam berinovasi.
Produk ini seringkali menjadi awal pelopor di mana melakukan terobosan-terobosan dan pengklasif dan pelangklasifikasian dalam pasta gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Fahrja Sudrajat, NRP 194010-101. Di sini saya akan menganalisis kepuasan konsumen. Kepuasan merupakan puncak atau titik maksimal ketika seseorang dapat mencapai suatu tujuan atau keinginan yang telah terpenuhi. Sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan baik untuk keperluan pribadi maupun organisasi. Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Tentunya perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Dalam industri, tentunya hal ini menjadi parameter penting agar bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Persaingan bisnis semakin ketat untuk mendapatkan perhatian dan pelanggan setia. Banyak perusahaan berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan cara meningkatkan citra perusahaan dan harga yang murah dengan kualitas produk yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah bagian dari hubungan pembeli dengan suatu merek. Ukuran ini memberikan gambaran tentang peristiwa pembeli beralih ke penjual yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. 1. Kualitas pelayanan dan merek yang mengarah pada pemenuhan pelanggan. 2. Loyalitas konsumen dapat dipengaruhi hasil dan kualitas pelayanan. 3. Loyalitas konsumen menunjukkan bahwa pembeli akan setiap ada satu merek. 4. Loyalitas konsumen banyak dikaitkan dengan perilaku daripada sikap. Perilaku adalah titik di mana klien melakukan pembelian, sedangkan sikap adalah kecenderungan yang ditunjukkan klien setelah menggunakan jasa tersebut. Klien yang setia akan menunjukkan perilaku pembelian yang berulang, menurut Saniah dan Aryadi tahun 2020. Pengembangan kepuasan konsumen. Promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi juga sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk. Adapun alat-alat bauran promosi dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu periklanan, advertising, promosi penjualan, sales promotion, publikasi, penjualan personal, atau personal selling. Adapun tujuan promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menurut Ulrich dan Stephen tahun 2001 menyatakan bahwa hasil akhir dari pengembangan produk adalah tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Kegiatan ini berdasarkan kegiatan dari analisis peluang pasar dan persepsi. Pengembangan produk akan berjalan jika fungsi yang ada di perusahaan ikut berkontribusi. 3 fungsi penting pada pengembangan produk adalah pemasaran, perancangan, atau desain, dan manufaktur. Evaluasi mengkonsumsi produk. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni pengenalan masalah, problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 2. Pencarian informasi, information source. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori internal dan berdasarkan pengalaman orang lain, eksternal. 3. Mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 4. Keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama, dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. 5. Evaluasi pasca pembelian. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen, tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan. Terdapat 4 faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan keputusan pembelian. 1. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. 3. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. 4. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Proses pengambilan keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap. Pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Jelas bahwa proses pembelian berlangsung jauh sebelum pembelian aktual dan berlanjut jauh sesudahnya. Secara teori konsumen melalui seluruh 5 tahap pada tiap pembelian, tapi pada pembelian rutin, konsumen terkadang melewatkan atau membalik beberapa tahap itu. Seorang wanita yang kadang membeli pasta gigi merek yang biasa digunakannya akan mengenali kebutuhan, tetapi dia akan bergerak langsung ke proses pembelian. Dengan melewatkan pencarian informasi dan mengevaluasi alternatif, pertimbangan yang muncul pada saat konsumen menghadapi suatu pembelian baru bisa bersifat kompleks. Saya Nanda Anugraha dengan NRP 1940101002 akan mempresentasikan tentang poin pengetahuan konsumen. Menurut Sumarwan tahun 2002 dan Saiful 2019, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli tergantung pada pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen memengaruhi keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang banyak, maka konsumen memiliki kemauan yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Konsumen lebih efisien dan lebih tepat dalam mengelola informasi, dan mampu merecall informasi dengan baik. Pertama, Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat bersikat gigi. Yang kedua, Pepsodent memasarkan produknya menggunakan media-media cetak seperti melalui majalah atau billboard. Yang ketiga, Pepsodent juga memasarkan produknya menggunakan media elektronik, yaitu dengan menggunakan media periklanan. Yang keempat dan yang terakhir, Pepsodent pun memasarkan produknya melalui event atau acara-acara yang dibuat oleh mereka. Salah satunya seperti event yang bernama Senyum Pepsodent. Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dan memberikan pengetahuan tentang cara sikat gigi dengan benar
dan tentang manfaat bersikat gigi melalui event tersebut. Dan dengan event tersebut, Pepsodent mengenalkan produknya agar lebih dikenal di pasaran dan di masyarakat. Dengan event ini juga, Pepsodent bisa merebut hati konsumen supaya para konsumen menggunakan produknya. Salah satu cara untuk merebut hati konsumen juga dengan membagikan pasta gigi dan sikat gigi gratis kepada para pesertanya. Poin yang kedua ada keputusan pembelian. Menurut Buchari Alma tahun 2016 mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, dan proses. Sehingga membentuk sikap konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul produk yang akan dibeli. Proses keputusan pembelian mempunyai 5 tahap, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Berdasarkan proses keputusan pembelian, maka dapat dijelaskan mengenai tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian yang dikaitkan dengan merek pasta gigi Pepsodent oleh konsumen sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan masalah. Tahap pertama proses keputusan pembelian yaitu konsumen mengenali adanya masalah dan kebutuhan. Pembeli merasa ada sesuatu perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan, yang menyebabkan konsumen berpikir bahwa Pepsodent termasuk produk kebutuhan atau produk keinginan yang menimbulkan suatu masalah dalam pikiran konsumen untuk membeli produk Pepsodent. Yang kedua, pencarian informasi. Tahap ini merupakan tahap di mana konsumen bergerak untuk mencari informasi tambahan. Konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif atau lebih banyak. Konsumen harus mencari informasi lebih serta mencari kekurangan dan kelebihannya dari produk Pepsodent. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen memiliki sikap beragam dalam memandang atribut yang relevan dan penting menurut manfaat yang mereka cari. Konsumen harus bisa membandingkan merek Pepsodent dengan merek-merek pasta gigi lainnya dengan dilihat dari pencarian informasi. Konsumen akan mendapatkan informasi, contoh dari komposisinya, lalu harus mencari review dari orang-orang yang pernah memakai produk tersebut. Setelah membandingkan, konsumen bisa memutuskan produk yang cocok untuknya. Yang keempat, keputusan pembelian. Proses di mana konsumen benar-benar membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Di saat konsumen sudah menentukan jawaban produk yang cocok untuk digunakan, maka konsumen akan membeli produk yang cocok untuknya. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan pada kepuasan atau tidak puas. Saat konsumen sudah membeli produk Pepsodent, maka konsumen akan memberikan penilaiannya, apakah Pepsodent ini kualitasnya bagus dan terpakai oleh konsumen tersebut atau tidak. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.